Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita memperbanyak atau menguatkan tentang prokes, protokol kesehatan, karena di masa pandemi. Untuk kesempatan ini mohon maaf saya akan menyampaikan materi, maka ini masker akan saya lepas dulu. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, marilah kita selalu memanjatkan puja-puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang mana kita masih diberi rahmat hidayah seinayah, sehingga kita masih bertemu di acara MPLS di SMP Negeri 2 Ngata ini. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan anak-anak semuanya, bahwa kamu semuanya bisa diterima di SMP Negeri 2 Ngata ini. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan tentang struktur organisasi di SMP Negeri 2 Ngata dan kurikulum. Sebelum Bapak melanjutkan, lebih baik Bapak perkenalkan dulu. Ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Maka saya perkenalkan, nama saya Bapak Sumarna, mengajar bidang studi matematika, dan di sekolahan ini saya diberi sampiran tugas oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai kurikulum. Selanjutnya akan kami mulai yang pertama tentang struktur kurikulum. Pada struktur kurikulum adalah yang paling tertinggi adalah di sekolah ini adalah kepala sekolah, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Anang Suparlan M.Or. Dan di sini ada komite sekolah, yaitu beliau Bapak Badarno Sarjana Pendidikan. Selanjutnya di bawah dari kepala sekolah, struktur selanjutnya yaitu para wakil kepala sekolah. Di sini ada 3, yaitu wakil kepala sekolah sarana prasarana, yaitu beliau Ibu Inggit Koni Asmani Sarjana Pendidikan, dibantu dengan Bapak Dr. Andes Trimanta. Waka yang berikutnya yaitu waka kesiswaan, yaitu Bapak Emi Supriyadi Sarjana Pendidikan, dibantu dengan Bapak Haryono Sarjana Pendidikan. Selanjutnya wakil kepala yang berikutnya adalah wakil kepala kurikulum, yaitu saya sendiri Bapak Sumarna, dan dibantu oleh Ibu Angel Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Berikutnya ada staf urusan tata usaha, yaitu Ibu Hapsari Trihastuti Sarjana Ekonomi. Selanjutnya lanjutan dari setelah waka dari kepala sekolah, yaitu tentang sarana prasarana, yaitu laboratorium, kemudian perpustakaan. Untuk perpustakaan di SMP Negeri 2 Ngata diketuai Ibu Sri Suparti Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepala Laboratorium IPA yaitu Bapak Hartanto Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Juga Laboratorium Komputer yaitu Ibu Rita Maharani Sarjana Komputer. Kemudian menuju ke Bapak Ibu Wali Kelas. Ini yang akan saya sampaikan wali kelas 7 saja untuk anak-anak semuanya, yaitu kelas 7A. Besok wali kelasnya beliau Bapak Suprapta
sarjana pendidikan Islam. Kelas 7B yaitu Bapak Kris Prasetyo sarjana agama Kristen. Kemudian kelas 7C Ibu Retno Kusumastuti sarjana pendidikan. Kemudian kelas 7D Ibu Lilia Yuliastuti sarjana ekonomi. 7E Ibu Sutati sarjana pendidikan. Kemudian dilanjutkan kelas 7G Ibu Markamsih sarjana pendidikan. Kelas 7H Bapak Erwin Kurniawan sarjana pendidikan Islam. Kelas 7I Bapak Winarto sarjana pendidikan, dan kelas 7J besok Ibu DRA Isniah. Untuk yang kelas wali kelas 8, kelas 9, maaf nggak usah saya sebutkan mengingat waktu. Dan selanjutnya nanti akan kita temukan kepada Bapak Ibu Guru mata pelajaran dan Bapak Ibu Guru pembimbing penyuluhan, juga Bapak Ibu Guru pembimbing TIK. Untuk sementara struktur organisasi sekolah SMP Negeri 2 Nggatak Sukoharjo saya akhiri dulu. Saya lanjutkan pada tentang kekurikuluman. Kurikulum pada SMP Negeri 2 Nggatak kita ambil dulu secara umum, yaitu pengertian kurikulum. Apa toh pengertian kurikulum itu? Kurikulum itu adalah suatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, lalu direncanakan dan dirancangkan secara sistematis atas dasar norma yang berlaku, dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa toh fungsinya? Fungsi kurikulum yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum untuk anak peserta didik yaitu apa? Sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Yang kedua, mampu memetakan apa yang harus siswa kerjakan dari waktu ke waktu. Jadi tidak ngeladrah dalam bahasa Jawanya. Seperti itu. Kemudian kurikulum sebenarnya berfungsi untuk guru, untuk sekolahan, untuk dinas, itu enggak saya sampaikan. Yang saya sampaikan kurikulum untuk siswa, tadi sudah saya sampaikan, dan untuk orang tua. Apa fungsinya kurikulum untuk orang tua? Yaitu orang tua dapat memberi materi yang akan diajarkan dan diterima oleh anaknya besok. Jadi orang tua tahu, oh materinya yang akan diberikan kepada anak saya itu tentang ini, itu, dan lain-lainnya. Kemudian orang tua dapat mengawasi anaknya pada saat pembelajaran. Ini tentang fungsi, pengertian, dan fungsi kurikulum secara umum. Maka kita menuju ke kurikulum pada SMP Negeri 2 Nggatak. Kurikulum SMP Negeri 2 Nggatak juga membuat kurikulum yang yaitu sudah termaktub dalam visi SMP Negeri 2 Nggatak. Visi SMP Negeri 2 Nggatak mungkin kemarin sudah diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini akan saya ulangi lagi, yaitu berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Visi tersebut dijabarkan dalam indikator visi, yaitu meliputi 1. Unggul dalam pencapaian nilai rata-rata nilai ujian sekolah, unggul dalam lomba olahraga,
unggul dalam kemampuan baca tulis Al-Quran, unggul dalam aktivitas keagamaan dan sosial, unggul dalam kepedulian lingkungan. Nah, seperti itu tujuan dari kurikulum SMP Negeri 2 Nggatak tadi terjabar menjadi 5 macam yang nanti anak-anak semuanya akan mencapai itu. Kemudian di dalam kurikulum SMP Negeri 2 Nggatak ada 2 kegiatan, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Apa toh itu? Intrakurikuler. Intrakurikuler yaitu semua mata pelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak semuanya dalam kurun waktu 1 semester dan 2 semester. Apa saja? Yaitu seperti biasa, yaitu apa? Mata pelajaran agama dan budi pekerti. Nanti bebannya adalah 3 jam. Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara itu bebannya 3 jam. Bahasa Indonesia bebannya 6 jam. Matematika bebannya 5 jam. Ilmu pengetahuan alam bebannya 5 jam. Ilmu pengetahuan sosial bebannya 4 jam. Bahasa Inggris bebannya 4 jam. Seni budaya bebannya 3 jam. Pendidikan olahraga dan kesehatan bebannya 3 jam. Prakarya 2 jam. Mulok bahasa Jawa 2 jam. Masih ditambah nanti dengan kegiatan bimbingan penyuluhan dan bimbingan TIK, Teknik Informatika Komputer. Nah, itu nanti anak-anak harus bisa mencapai keseluruhan, dan KKM di SMP Negeri 2 Nggatak adalah 75. Maka anak-anak nilai besok yang dicapai harus minimal 75. Itu untuk kegiatan intrakurikuler. Dan selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah ekstrakurikuler. Di SMP Negeri 2 Nggatak, ekstrakurikulernya banyak sekali. Dan pendamping-pendampingnya juga ada, siap melaksanakan pendidikan. Antaranya pendidikan ekstrakurikuler yaitu ada pramuka. Pramuka ini wajib diikuti semua peserta. Khususon kelas 7 itu harus ikut pramuka, ditambah mengikuti ekstrakurikuler yang lainnya yang tersedia. Misalnya tadi pramuka, pencaksilat, PMR, sepak bola, OSN, kemudian KIR, kemudian storytelling. OSN ada matematika, OSN ada IPA, OSN ada IPS, olahraga, sepak bola, basket, atletik, dan lain-lainnya. Itu kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Nggatak. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tentang kegiatan belajar, karena pada saat ini baru mengalami musibah yang banyak sekali korbannya yang kita sebut dengan pandemi, maka pembelajaran saat ini kita laksanakan secara PJJ. Apa itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Maksudnya anak-anak tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru
diberi pelajaran di kelas seperti biasanya. Pengertian BJJ. Ada dua pengertian, yaitu daring dan luring. Apa toh? Mungkin anak-anak sudah tidak asing, waktu di SD sudah melaksanakan itu, entah itu daring, entah itu luring. Apa pengertian daring? Daring itu merupakan singkatan. Daring atau akronim. Kepanjangan daring itu adalah dalam jaringan. Jika ketemu kata-kata seperti itu, maka daring itu sebenarnya menunjuk kepada istilah online. Jadi kalau daring itu, pengertian daring adalah online. Kemudian apa luring? Luring juga akronim, luar jaringan, ruang jaringan, atau offline. Jadi pengertian luring itu offline, karo daring berarti apa? Online. Apa yang perlu dipersiapkan anak-anak semuanya? Di antaranya anak-anak bangun pagi, mandi, kemudian sarapan, setelah itu ambil Android yang sudah siap baterai, siap data, kan gitu. Setelah itu silahkan mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu Guru sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Semuanya silahkan diikuti. Di antaranya Anda mengikuti dengan presensi dulu. Silahkan diisi presensi. Setelah presensi Anda mengamati, mungkin pakai video atau mungkin pakai buku. Apa yang diperintahkan dari Bapak Ibu Guru silahkan dilaksanakan dengan baik dan dikerjakan dengan tertib. Serta perintahnya apa? Kalau kirimnya di Google Classroom, silahkan dikirim di Google Classroom, atau dikerjakan di dalam buku, maka silahkan di dalam buku dan dikumpulkan di sekolahan yang namanya luring. Seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, hanya ini yang Bapak sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Maka kami tutup acara pada MPLS pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.